apa, Pak? Sebenarnya locomotion itu dia langkah, jalan kita yang ritmik, yang apa ya, otomatis, itu namanya locomotion. Sama aja dong Pak dengan walking, ya sama. Cuman kalau locomotion itu dia lebih ada fungsinya, lebih ke ada fungsi spesifiknya gitu. Lebih ritmik lah locomotion itu. Kalau walking itu kan dia bisa walking yang apa, kontrolnya itu bukan hanya di brainstem tapi bisa juga di cortex gitu. Ya, dia juga bisa juga di situ. Tapi kalau locomotion itu dia pasti ritmik dan otomatis. Berarti kontrolnya itu dia ada di mana? Di brainstem. Pokoknya fungsi otomatis itu ada di brainstem lah. Termasuk bernafas, kemudian denyut jantung gitu. Itu kontrolnya ada di sana di brainstem. Termasuk si locomotion ini, langkah yang ritmik, berjalan yang ritmik gitu. Ya. Oke. Baik. Nah, saudara sekalian, ya. Nah, sudah nampak ya, ini slide kedua ya. Sudah, ya. Baik, terima kasih. Nah, ini saya ingin apa ya? Kita mulai dari pertanyaan ini. Ini sebenarnya pertanyaan dasar ya, pertanyaan dasar yang apa ya? Sebenarnya fungsi dari kita bisa tegak, fungsi dari tubuh kita bisa seimbang, terus kemudian kita bisa berjalan, itu sebenarnya prosesnya itu seperti apa, itu dari pertanyaan ini gitu. Saya coba cari pertanyaan yang basic begitu. Nah, jadi yang pertama itu kita awali dari bagaimana sih sebenarnya sensori sama motoris itu di sistem saraf itu dia bisa berefek pada voluntary body movement, gerakan yang disadari gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya pathways ascending itu sensoris ya, kemarin sudah kita diskusikan. Kemudian descending itu yang motorisnya. Input sensoris diproses di otak, kemudian ada output motoris gitu. Ascending pathways, descending pathways itu nanti akan menimbulkan gerakan yang disadari gitu. Nah, terus kemudian ini nih, coba spesifik namanya pontomedullary lenticular formation. Nah, ini pontomedullary ya, nanti akan mempengaruhi postural kontrol dan bagaimana kita memeriksanya yang paling mudah. Nanti akan coba kita bahas. Nah, terus kemudian dalam sistem saraf ya atau neurologi itu ada namanya input. Ada namanya input. Kalau yang ascending pathways yang atas ini ya, ini kan dia sensory input. Input termasuk ini. Dipukul-pukul, dicubit, ini kita ada sensory input. Ada sensory input nih sekarang, dipukul-pukul, dicubit kayak gini ya. Nah, ternyata selain itu ada input dari yang namanya supraspinal. Supraspinal itu input yang bagaimana, Pak? Yang descending. Otak memerintahkan tangan untuk bergerak. Berarti ini ada input dari mana? Dari otak, dari korteks. Artinya dia dari atas spinal. Supraspinal itu maksudnya adalah atas spinal. Spinal itu mana? Spinal cord, medulla spinalis. Input dari atas medulla spinalis. Itu ada traktus. Dari korteks ke spinal itu ada traktus, namanya traktus kortikospinal.
itu adalah jalur. Traktus itu jalur neuron, ya, dia memberikan impuls dari korteks menuju ke spinal. Nah, ternyata input supraspinal itu dari otak ini, dari korteks ini, yang nanti memerintahkan kita untuk bisa berjalan. Nah, nanti kita akan bisa mengontrol gerakan. Itu ada perintah di sini. Nah, ini namanya supraspinal input. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah vestibular. Bagaimana sistem vestibular dan visual itu dia memberikan peran yang penting dalam postural neurologi, gitu, ya. Nah, ini yang yang akan kita diskusikan di topik ini, ya, gitu. Nah, terus kemudian yang pertama dulu nih, bagaimana sih sebenarnya ascending sama descending pathways itu, sensoris sama motoris itu bisa berefek pada voluntary movement. Nah, saudara sekalian, ternyata kita bisa bergerak dengan ritmik itu, ya, ada input dari sensoris dan output motoris. Ini, ya, prinsip sederhana dulu yang harus kalian pegang. Kita bisa melangkah, kita bisa berjalan, itu ada input sensoris dan output motoris. Input sensoris dan output motoris. Ascending pathways dan descending pathways. Nah, ascending pathways itu dia mengirimkan impuls menuju ke korteks. Nanti pusatnya di mana? Sensory cortex. Nih, di area sini. Gyrus postcentralis. Oke, ya. Nah, di sini. Terus kemudian akan diolah, kemudian diteruskan ke motor cortex untuk kita diteruskan melalui descending pathways untuk kita berjalan. Itu dia dari cortex di sini, kemudian dia teruskan ini melalui traktus, ya. Ini di medulla spinalis, nanti dari medulla spinalis ini akan menuju ke yang namanya AHC. Ya, ini AHC, ventral root, anterior horn cell atau ventral root, nanti akan diteruskan ke otot. Ini input sensoris dari sini diterima oleh yang namanya PHC, posterior horn cell, kemudian dia akan diteruskan terus menuju ke korteks. Ke sensory cortex dulu, nanti akan diteruskan ke motor cortex, dari motor cortex dia akan turun balik lagi melalui traktus di medulla spinalis, kemudian dia akan ke AHC di sini di ventral root, terus kemudian dia akan ke otot, gitu. Prosesnya seperti itu. Input sensoris nanti akan ada output motoris, ya. Nah, terus kemudian dari sensoris sebelum ke motoris itu ada peran, ya, yang namanya ini adalah basal ganglia. Basal ganglia ini di otak. Ini peran dari basal ganglia. Jadi basal ganglia itu dia akan mengatur gerakan. Jadi apakah gerakan ini akan dipercepat, apakah kita akan lari, apakah kita akan jalan santai. Nah, itu yang mengontrol di sini, di basal ganglia. Basal ganglia ini nanti apakah akan mempercepat kontraksi otot, apakah dia akan menurunkan kontraksi otot. Nah, ini yang ngatur di sini, di basal ganglianya ini. Nah, terus kemudian setelah diproses di basal ganglia, terus kemudian akan dikembalikan ke korteks. Nanti akan menuju ke motor korteks, akan diteruskan jalan ini, ya, sinyalnya, outputnya, kemudian akan diteruskan di spinalis dan diteruskan ke otot untuk dia kontraksi. Kalau otot sudah kontraksi, nanti dia akan melangkah, akan berjalan, gitu. Nah, sehingga prosesnya untuk kita bisa berjalan, ya, itu ada input sensoris dan output motoris. Sebelum ke output motoris itu diolah dulu, ya, dengan bantuan yang namanya ini basal ganglia, ya, atau basal nuklei, sama basal ganglia atau basal nuklei itu sama, itu hanya istilah lain.
Nah, ini ada dayanya di sini, di otak. Ya, dia bagian tengah. Nah, inilah yang mengontrol. Inilah yang mengontrol. Ya, apakah gerakan itu harus dipercepat atau diperlambat, apakah kontraksi itu harus diperkuat atau diperlemah gitu. Ini yang kontrol di sini sebelum dia diteruskan ke kontrol ini, motor korteks. Terus kemudian sederhananya untuk ascending pathways atau input sensor itu ini ya. Ini menurut saya tabel yang sederhana, cuma ya dia pakai bahasa Inggris gitu aja. Nah, biasanya kita males untuk baca ya. Cuman sebenarnya kalau kita pahami ini sederhana kok. Ini sederhana. Jadi dia mulai dari simple sensory ya, terus kemudian kita kenali recognition of sensation. Jadi kita kenali inputnya itu ya. Kita kenali inputnya. Kalau sakit cubit ya berarti harus gerak cepat nih untuk menghindari sakit ini. Misalkan dielus-elus enak ya mungkin responnya akan beda, nyender dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Jadi recognition of sensation. Ya, recognition of sensation gitu. Jadi sensasinya dia kayak apa? Jadi dari pembedaan sensasi ini nanti akan menentukan respon. Ya, nanti asosiasi di korteks ini akan menentukan goal. Namanya goal selection planning, monitoring, kemudian interpretasi, sensation, kemudian ada emotion, ada emosi. Kemudian ada memory processing juga. Kemudian akan ini adanya movement composition. Jadi dari respon yang diberikan oleh input sensoris itu akan kita bisa menemukan movement yang tepat ya, dan dari gerakan yang tepat itu nanti akan keluar dari sini cortical motor output ya, kayak gitu. Nah, ini ascending pathways dari perjalanan menuju ini dari input sensoris kemudian menuju ke cortex ya. Ini ascending pathways. Recognition of sensation, dicubit, aduh sakit, berarti harus gerak cepat nih. Kemudian waktu kita jalan, rasakan sensasinya. Sensasinya dari mana? Dari environment. Sepertinya ini lingkungannya nggak aman nih. Di sana ada anjing galak, misalkan kayak gitu. Berarti jalannya harus lari, harus cepat nih, gitu. Nah, itu termasuk recognition of sensation. Jadi input sensoris itu bukan hanya harus sentuhan, taktil, tapi dia juga bisa dari environment, dari lingkungan. Ya, kayak gitu. Nanti kita akan menentukan apa yang harus kita ambil nih, apakah itu jalan cepat, lari cepat, bergerak cepat, atau nyender dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Itu ascending pathways. Ya. Nah, terus kemudian untuk yang descending-nya, yang motor output-nya itu, ya, dia dari korteks, ya, dari motor korteks ini, ya, dari planning, kemudian initiating atau inisiasi, kemudian dibantu dengan basal ganglia tadi yang ada di brainstem itu. Ya, ini untuk basic movement sama postural controlnya. Terus kemudian dia akan menuju ke sirkuit neuron. Nanti akan menuju ke traktus. Traktus itu tadi. Corticospinalis. Dari korteks menuju ke spinal. Corticospinalis. Nah, ini nanti akan menuju yang namanya lower motor neuron. Lower motor neuron itu mulai dari medulla spinalis, nanti akan menuju ke skeletal, nanti akan menuju ke otot. Nah, ini akan menuju ke skeletal. Lower motor neuron, lower motor neuron. Nah, untuk prosesnya nanti outputnya itu dia ini yang tadi brainstem dan basal ganglia ini, dan dibantu oleh cerebellum untuk koordinasinya. Ya. Jadi mulai dari korteks, kemudian diolah di basal ganglia, dibantu oleh cerebellum untuk koordinasi, kemudian dari sini nanti akan dari korteks ini akan diteruskan menuju ke
lower motor neuron yang ada di medula spinalis. Lower motor neuron. Kemudian dari situ akan diteruskan melalui AHC yang ada di medula spinalis. Terus kemudian dia akan dilanjutkan ke otot melalui ke skeletal muscle ini. Ya. Itu. Ini untuk yang motor output-nya. Gitu. Nah, terus kemudian saya rasa ini akan lebih mudah untuk dipahami. Ya, untuk yang melalui gambar ini. Ya. Untuk yang motor korteks ini. Pas ketika kita melangkah, itu ada yang namanya fungsi dari otak. Kaki kanan melangkah, yang bekerja adalah otak kiri. Otak kiri dia bekerja secara kontralateral, menggerakkan kaki kanan, dan ipsilateral untuk menstabilkan kaki kiri. Paham ya? Ini kemarin juga saya sudah singgung sepertinya. Nah, sehingga pas ketika kita bergerak ini, ya kaki kanan melangkah, yang bekerja adalah otak kiri, dia bekerja ganda. Kontralateral untuk menggerakkan kaki kanan dan ipsilateral untuk menjaga kaki kiri tetap stabil. Stabilnya itu di mana, Pak? Yang menstabilkan itu nanti di sini. PMRF. Pontomedullary Reticular Formation. Pontomedullary Reticular Formation. Nanti di sini. Nah, ini nanti akan mengekstensikan lower limb. Yang diekstensikan yang mana? Berarti kalau yang saya contohkan tadi berarti kaki kiri. Gitu. Kaki kiri ekstensi untuk menstabilkan supaya kaki kanan dia bisa melangkah. Gitu. Nah, ini adalah fungsi yang ipsilateral. Jadi dia otak kiri mengatur bagian kiri. Di saat yang bersamaan, otak kiri juga mengatur kaki kanan untuk melangkah. Stimulating contralateral system for voluntary movement. Dan goalnya itu adalah to flex the lower limb. Kalau yang contohkan tadi adalah right ya. Kalau ini yang di slide ini yang left gitu. Nah, berarti dia begini. Nah, otak kiri dia melangkah kaki kanan, saat yang bersamaan dia harus menjaga kaki kiri supaya stabil. Yang menjaga adalah aktivasi dari reticular formation namanya, bagian di otak ini di sini. Ilustrasinya ini. Nah, kemudian ini fungsi yang yang basic ya, yang sebenarnya kita bisa berjalan itu ya ini fungsinya dari sini. Ada fungsi secara kontralateral dan ada ipsilateral. Fungsi dari mana? Dari motor korteks. Gitu. Nah, motor korteks di masing-masing hemisfer. Nah, nanti akan terjadi sequence of movement yang enak gitu. Plek, ya, kayak gitu. Jadi akan lebih smooth karena fungsi dari sini. Ini outputnya itu sangat sederhana. Kita jalan normal, plek kanan kiri. Ternyata dari prosesnya itu untuk terjadi kita berjalan gerakan kanan kiri yang ritmik itu ada peran dari sini. Fungsi secara kontralateral sama ipsilateral. Ya, gitu. Ini sangat menarik. Nah, terus kemudian dari bagan ini juga kita bisa mempelajari sederhana. Ini sederhana. Sekali lagi, bagan ini juga sederhana, cuma bahasanya gitu ya. Kalau kita pahami ini sederhana. Nah, untuk kita bisa secara ritmik itu tadi, itu dipengaruhi oleh yang namanya equilibrium.
atau keseimbangan. Equilibrium itu keseimbangan, sama ya. Ini equilibrium ini dia terjadi integrasi antara sensoris dan motoris pas ketika Nah, integrasinya sebenarnya gini. Ada dari environmental interaction. Jadi lantainya kita bisa merasakan, terus kemudian kita jalan. Kemudian itu ada inputnya itu dari visual, vestibular maupun somatosensori. Kita rasakan medannya, apakah nanjak, apakah kasar, ataukah halus, ataukah di rumput, ataukah di lantai. Ini kan somatosensori input. Ya, kemudian apakah kita lihat, oh di depan itu ada sesuatu, sebenarnya lubang nih di depan, aku harus lompat dan lain sebagainya. Ini tuh visual input. Nah, kemudian diproses, ada namanya sensory input. Kemudian akan menentukan si sensor akan menentukan body position. Nah, terus kemudian dari sini akan diteruskan menuju ke motoris, nanti akan memilih. Kalau dilihat misalkan di depan itu ada lubang, oh berarti harus lompat, berarti harus, oh ada air, berarti harus jinjit. Nah, nanti tentukan tuh motorisnya. Oh, aku mau jinjit. Berarti dari motorik memerintahkan kaki untuk jinjit, terus kemudian jinjitnya itu di mana? Choice of body movement-nya, berarti di kaki. Kemudian untuk menjaga keseimbangannya itu bagaimana? Apakah melalui ankle-nya ataukah strength-nya? Jadi ini adalah strategi untuk menjaga keseimbangan. Bisa tegak, kita bisa seimbang itu kan karena adanya ankle, kemudian di trunk sama di sini. Ketika ini stabil, kita akan seimbang. Ya, kita akan. Nah, sehingga pas ketika kita itu dengan kita harus jinjit karena ada air yang menggenang, otomatis tubuh kita, trunk kita akan lebih semakin tegak, neck-nya akan tegak, ya. Terus kemudian bisa ini terjadi generation of body movement, akan terjadi gerakan yang baik, yang bagus, gitu. Nah, ini nanti akan kembali lagi. Alurnya ini akan muter terus. Nah, keseimbangan itu lahirnya alurnya akan muter terus. Dipengaruhi oleh lingkungan, input sensorisnya, visual, vestibular, somatosensori, diintegrasikan, akan diterima di somatosensory cortex, akan menentukan body position-nya harus bagaimana, kemudian akan diteruskan ke motor cortex-nya, bagaimana gerakan itu harus diproduksi, bagaimana gerakan itu harus terjadi, terus kemudian akan menentukan strateginya dengan cara ankle stabil, trunk stabil, neck stabil, kemudian akan terjadi gerakan yang ritmik gitu. Nah, ini ya prosesnya. Jadi ini keseimbangan ya yang secara dinamik equilibrium. Ya, merupakan interaksi dari sensoris dan motoris. Nah, oke. Yang pertama nih, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak di sini? Jadi yang pertama ini. Kalau dari saya sendiri belum ada, Pak. Oke, baik. Terima kasih responnya. Yang lainnya? Lanjut dulu, Pak. Oke, lanjut. Ya, gini ya. Oke, saya paham mungkin agak berat untuk mengikuti ya. Tapi saya fokuskan paling nggak kalian pahami di sini ya, gambar ini. Gambar ini untuk yang di pertanyaan pertama ini, kalian paham di sini, di gambar ini. Jadi pas ketika kita jalan, itu ada interaksi. Ya. Ketika kita jalan, fungsi dari motor korteks ini, ketika kaki kanan melangkah, yang bekerja adalah otak kiri. Di saat yang bersamaan, otak kiri dia bekerja ganda. Kontralateral
untuk menggerakkan kaki kanan dan ipsilateral untuk menstabilkan kaki kiri. Yang menstabilkan kaki kiri itu mana? PMRF ini. Reticular formation, pontomedullary reticular formation. Dia akan mengekstensikan kaki kiri dan akan menstabilkan kaki kiri. Baru kaki kanan dia bisa melangkah dengan enak. Begitu juga sebaliknya, pas ketika kaki kiri melangkah, berarti otak kanan yang bekerja. Otak kanan langkahkan kaki kiri, di saat yang bersamaan otak kanan bekerja menstabilkan kaki kanan. Kontralateral untuk kaki kiri, silateral untuk kaki kanan, sehingga dia stabil. Plek, 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 kayak gitu. Oke, ya. Semoga bisa dipahami ya Pak, untuk mau melalui gambar ini. Ya, silakan. Kan tadi kalau misalkan otak kiri itu punya dua fungsi kontralateral sama ipsilateral. Ketika Ya, otak betul. kiri menggerakkan kaki kanan, lalu otak kiri juga yang menstabilkan kaki kiri. Kaki kiri, ya. Untuk menstabilkannya itu kemarin Bapak mengatakan butuh impuls sensoris. Nah, kok ini ada PMRF-nya itu Pak, saya bingung. Ya, betul. Untuk yang sensorisnya itu, ini ya, sensorisnya itu yang saya maksudkan kemarin itu di sini, sensory integration ini ya, input sensoris. Nanti ada visual, vestibular, untuk yang kemarin ditanyakan itu proprioceptik ya. Itu maksudnya somatosensori proprioceptik ini. Nah, itu sensori integrasi dibantu oleh input sensoris itu. Nah, terus kemudian sensoris ini nanti ya yang akan dikirimkan ke somatosensori cortex. Somatosensori cortex di mana? Cortex di otak. Mana somatosensori cortex-nya? Ini di gambar ini, sensori cortex. Sensori cortex. Nah, di somatosensori cortex ini dia akan diproses inputnya, sensorisnya itu tadi. Nah, terus kemudian untuk memproduksi gerakan sebelum korteks, tadi kan ada peran dari basal ganglia. Ya kan? Basal ganglia inilah nanti yang akan mengatur gerakan harus dipercepat atau diperlambat. Kontraksi itu harus ditambah, kurangi. Itu di sini, basal ganglia. Nah, nanti basal ganglia, oh berarti kaki kanan harus ditambah, kaki kiri harus ditambah juga kontraksinya supaya dia lebih stabil, tapi kaki kanan ditambah kecepatan. Gitu, misalkan kayak gitu. Nah, yang berjawab nanti perintah dari basal ini untuk kaki kiri itu stabil, ada nama bagian ini PMRF ini, pontomedullary reticulation. Nah, ini dia bagian tersendiri, dia di mana? Di brainstem. Jadi dia informasi dari basal ganglia, yuk kaki kiri kamu kontraksi, yuk kamu stabil gitu. Oke. Kemudian yang bisa memerintah itu siapa? Ini PMRF. Reticular formation. Nah, PMRF inilah nanti akan mengekstensikan kaki kiri untuk dia stabil. Nah, setelah dia stabil, baru kaki kanan dia akan bekerja. Tuh. Ketika dia pindah kaki kirinya yang melangkah, PMRF yang sebelah kanan yang akan bekerja. Karena PMRF juga akan ada ini, kiri kanan. Ketika nanti kaki kanan yang stabil dan kaki kiri yang melangkah, berarti nanti akan terjadi sebaliknya di otak yang kanan. Gitu. Ya, nah sehingga PMRF ini dia di brainstem, dia bagian dari otak tengah, yang dia bertanggung jawab untuk menstabilkan. Bagaimana cara dia menstabilkan? Dia menerima informasi dari motor korteks. Motor korteks dapat impuls dari mana? Dari input sensoris dan dari basal ganglia.
sensoris dan basal ganglia. Basal ganglia merintahkan untuk mempercepat kaki dan menstabilkan kaki kiri atau meningkatkan kontraksi kaki kiri supaya lebih stabil. Basal ganglia memerintahkan itu. Yang bisa menjalankan itu ya PMRF. Jadi ganglia balik lagi ke motor korteks di PMRF. PMRF dia menstabilkan kaki kiri ya untuk supaya kaki kanan itu melangkah. Gitu. Ya. Jadi pahami, Mbak Nurjana? Oke, bisa Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, maksudnya oke, baik. Terima kasih. Menarik ya pertanyaannya. Jadi masih disambung kemarin saya sampaikan. Ya, menarik. Jadi ini melengkapi yang kita diskusikan dari kemarin itu. Ya, sehingga memang input sensoris itu kalau input sensoris ya sekali lagi input sensoris ke somatosensori. Terus kemudian dia ini sebelum ke motor korteks ini dia akan ke yang namanya ini dulu ya basal ganglia, kemudian baru ke motor korteks, baru PMRF gitu. Oke. Baik, terima kasih. Ada atau kita lanjutkan? Lanjut, ya. Pak. Oke. Baik. Ya, saudara sekalian. Nah, itu tadi yang pertama ya. Yang pertama, semoga kalian bisa menangkap bagaimana proses berjalan yang bagus itu tadi. Ya. Terus kemudian yang kedua ini, yang spesifik tadi, melanjutkan pertanyaan dari Mbak Nurjana tadi. Ya, dari PMRF ini. Ya, PMRF itu ternyata dia adalah powerhouse of posture. Artinya kita bisa tegak, postur kita bisa bagus kayak gini yang ngatur dari PMRF. PMRF di mana? Di brainstem, di otak tengah yang mengatur fungsi otomatis. Sehingga apa? PMRF itu juga dia mengatur fungsi otomatis berarti. Ya dong, ya kan kita bisa bergerak ini kaki kanan melangkah, kaki kiri stabil, ini kan otomatis. Kita nggak mikir itu, kita nggak mikir. Kalau kaki kanan melangkah, otomatis kaki kiri stabil. Kaki kiri melangkah, otomatis kaki kanan stabil. Kita nggak mikir, itu terjadi otomatis. Fungsinya di mana? Di PMRF. PMRF di mana? Di brainstem. Ya, gitu. Nah, terus kemudian ini letaknya, dia di brainstem. Di PMRF ini. Reticular formation namanya, ini dia adanya di brainstem. Ini dia ada di midbrain, pons medulla spinalis. Nah, nanti dari brainstem ini, dari area sini nanti dia akan diteruskan ke medulla spinalis. Ya, sehingga memang logik ya, dari medulla spinalis ke korteks, terus kemudian ke basal ganglia di sini, balik lagi ke korteks, nanti dia akan ke medulla spinalis lagi. Sebelum medulla spinalis dia akan mengaktifkan reticular formation gitu. Dan reticular formation ini juga ini loh, dia bukan hanya berfungsi untuk menstabilkan saja, termasuk reticular formation itu dia itu sebagai antisipatori. Jadi hal-hal yang antisipatik itu yang mengaktifkan ini reticular formation. Misalkan kita mau berdiri. Sebelum kita berdiri itu kan ada bagian otot yang berkontraksi. Sepersekian detik sebelum kita mengkontraksikan otot berdiri ini, ada otot yang teraktivasi dulu. Nah, ini yang mengaktifkan juga si ini, reticular formation ini. Masuk sebenarnya pas kita tidur itu, si reticular formation itu sebenarnya dia masih aktif. Jadi kita bisa terbangun pas ketika ada stimulasi yang bisa membangunkan suara berisik, kemudian kita rasanya nggak nyaman. Nah, itu dia akan bisa mengaktifkan ini dan akan bisa membangkitkan kesadaran kita.
Nah, karena di brainstem itu kan juga kesadaran otomatis juga ada di sana. Dia akan bisa memberikan fungsi itu pas ketika kita merasa nggak apa ya, nggak nyaman atau terganggu, termasuk pas ketika kita tidur. Ya gitu. Ini juga fungsinya dari sini. Nah, terus kemudian ini areanya yang ada di otak gitu. Nah, reticular formation itu dia ada di tengahnya sini, di midbrain atau di otak tengah, brainstem. Ya, gitu. Nah, ini juga ada macam-macam ya bagiannya yang bisa kalian pelajari juga. Ada limbic system kemarin itu, pusat perasaan itu ya. Jadi pusat perasaan di hati tapi di limbic system. Kita bisa merasakan bahagia, senang, dan itu ada di sini, limbic system. Emotional motor behavior. Di sini emotional reference limbic system. Ya. Oke, terus kemudian masih nah ini yang saya sampaikan tadi. Ini namanya anticipatory mechanism. Ini otot ya. Jadi internus obliquus, externus obliquus, rectus abdominis, multifidus. Gitu. Ini otot. Ya, otot-otot di sekitar perut. Otot sekitar perut. Nah, ini otot ini ya, dia kan akan aktif. Contohnya pas ketika mau berdiri, sepersekian detik pas ketika berdiri itu, internal obliquus, eksternal obliquus, rectus abdominis di perut ini, dia akan ada kontraksi. Dia akan ada kontraksi sebelum kita berdiri. Nah, ini yang mengaktifkan itu siapa? Untuk stabilisator reticular formation. Ya, itu. Ini sepersekian. 100 milidetik, 10 milidetik sebelum terjadi gerakan. Ini namanya anticipatory mechanism. Ya, contoh sederhananya itu pas ketika kita mau berdiri, otot-otot perut ini dia akan kontraksi sebelum kita bisa melakukan gerakan. Nah, itulah stabilisator anticipatory mechanism namanya. Ya. Yang bekerja siapa? Reticular formation. Nah, termasuk ini si core stability. Ya, silakan mau tanya. Pak, tadi yang reticular formation itu dia tuh jalur yang mengantarkan impuls saraf atau apa gitu Pak? Bingung soalnya yang reticular formation itu. Oke, jadi reticular formation itu dia adalah bagian di otak tengah yang dia menerima impuls dari motor korteks. Motor korteks itu meneruskan perintah. Ya, dia membuat perintah terus kemudian meneruskan ke reticular formation yang ada di otak tengah. Terus kemudian formation itu dia akan menstabilkan tubuh. Nah, menerima perintah dari motor korteks. Menerima perintah motor korteks untuk menstabilkan tubuh atau anggota gerak sebelum dimulainya gerak. Nah, itu fungsinya dari reticular formation. Ya, jadi dia itu bagian di otak tengah, ya. Dia itu bukan satu sel ya, neuron, tapi ini ya, tapi dia itu ada bagian di tengah, ya, di sini. Jadi itu kalau kalian lihat sebenarnya reticular formation itu apa sih? Dia itu jalur ini loh, yang warnanya apa ya, ini warnanya dia agak ungu-ungu atau gimana ya, ini ya coklat-coklat atau gimana. Nah, dia sebenarnya jalur ini reticular formation. Dia ada di sebelah dan ada di sebelah kanan, ya, dan ada di tengah di sini, ya. Nanti yang untuk menstabilkan bagian kiri berarti yang sebelah kiri ini, yang menstabilkan berarti jalur yang kanan ini. Nah, ini reticular formation. Nah, ini dia ini, ya, di otak tengah ini, yang dia menerima yang namanya motor korteks.
motor korteks, dia menerima perintah dari motor korteks untuk menstabilkan gerak yang mau untuk menstabilkan bagian tubuh, ya, untuk menunjang gerakan. Langkah itu berarti dia menstabilkan kaki yang sebaliknya. Ketika kita mau berdiri kayak gini, berarti dia menstabilkan dengan cara apa? Mengaktifkan otot-otot core, otot perut, rectus abdominis, obliquus internus, obliquus, dan lain sebagainya. Ini akan terkontraksi dulu sebelum kita berdiri. Yang mengaktifkan mana? Untuk stabilisator di bagian reticular formation ini. Gitu. Nah, ini adalah kumpulan neuron, kumpulan nukleus inti sel, ya, di sini yang mengatur fungsi khusus, itu stabilisator. Oke, bisa dipahami, Mbak Terjana, atau yang mau disampaikan ada feedback? Udah Pak. Oke, ya. Baik, terima kasih. Nah, jadi ini ya, jadi dia fungsinya untuk itu tadi stabilisasi dan anticipatory mechanism. Oke, nah termasuk ini si core stability, dia otot yang ada di dasar panggul ini, dia fungsinya untuk menstabilkan kan. Kita bisa stabil nih, kita bisa tegak nih kayak gini. Yang ngatur siapa? Itu tadi, ya si PMRF tadi itu, yang mengaktifkan otot-otot itu. Nah, termasuk ini ya, anticipatory mechanism yang digambar tadi. Jadi dia sebelum kita bergerak itu kan ada otot yang harus kontraksi dulu supaya dia stabil. Ya, ada namanya APA, anticipatory postural adjustment namanya. Ada namanya PAPA, preparatory anticipatory postural adjustment, sama accompanying anticipatory postural adjustment. Jadi dia pada saat preparatori dia itu akan kontraksi sebelum ada gerakan, dan kemudian accompany itu dia akan menemani atau akan bergerak, akan berkontraksi pas ketika dia melakukan gerakan. Jadi ada dua mekanisme itu. Otot itu ada dua ya yang bekerja ini pas ketika kita gerakan. Dia akan aktif sebelum gerakan dan aktif saat gerakan itu terjadi. Jadi ada dua otot yang bekerja. Yang preparatory ini, papa ini ya, dia akan aktif 100 milisecond sebelum terjadi gerakan. Tapi yang otot yang ini, apa, ini dia akan menemani gerakan. Akan berkontraksi pas saat ketika gerakan itu terjadi. Contohnya ini, pas ketika kita mau berdiri, berarti yang preparatory apanya, yang ini, yang apa, yang ini, berarti yang otot perut kontraksi sebelum terjadi gerakan. Terus kemudian yang accompany-nya, yang accompany apa ini, yang mana? Termasuk yang quadriceps, karena dia akan ekstensi. Ya, akan ekstensi ini, quadricepsnya kontraksi, kita bisa berdiri. Nah, kayak gitu. Nah, jadi otot yang bekerja ini sebagai stabilisator dan ada yang geraknya. Nah, maksudnya itu. Ya, kita sebut sebagai papa dan apa. Gitu. Nah, ini masih sama ya penjelasannya seperti tadi. Ini yang bekerja adalah itu, PMRF itu ya, reticular formation itu. Yang antisipatorinya, yang bekerja di sini, PMRF. Nah, untuk kita ngecek seberapa bagus PMRF kita berfungsi, simple. Kalian lihat posturnya. Kalian lihat postur kalian. Ketika postur kalian bisa tegak, bagus. Berarti PMRF-nya bagus. Tapi ketika kalian itu bungkuk, posturnya tidak bagus, berarti yang menjaga postur itu kurang fungsinya, atau kurang berfungsi dengan baik PMRF-nya. Gitu. Sehingga semakin postur itu bagus,
berarti PMRF ya yang ada di brainstorm itu dia akan berfungsi dengan optimal. Oke. Itu indikator yang sederhana. Indikator yang sederhana yang bisa kita pakai untuk mengecek ya. Oke. Jadi kan itu posturnya masing-masing gimana. Nah, itu bisa sebagai langkah cek yang sederhana untuk mengetahui jauh mana, sebagus mana fungsi dari PMRF kita, pontomedullary reticular formation kita itu seperti apa, itu sebagus fungsinya. Nah, itu dari sini kita lihat postur, ya. Nah, untuk kita mengetahuinya, ya. Oke, ya. Itu untuk tentang PMRF. Pontomedullary reticular formation. Sebelum lanjut ke yang ketiga, ini ada pertanyaan? Oke. Halo. Tinggal tidur kan? Dari saya belum, Pak. Oke. Ya. Oke. Baik. Nah, ya sudah saya percepat kalau kayak gitu. Ya, semoga setidaknya adalah sedikit ya. Nah, terus kemudian ini nih yang harus kita pahami juga untuk kita mempelajari sebuah gerakan stabilisasi atau keseimbangan itu ada namanya input dari ini supraspinal, namanya corticospinal input ya. Jadi corticospinal itu ya, sekali lagi kita bergerak itu kan ada perintah dari korteks. Ada perintah dari korteks. Korteks ini akan memerintahkan ya tadi fungsinya kontral dan ipsilateral ya. Itu di situ. Nah, motor korteks ini dia fungsi lateral nih. Nah, ini mengulangi yang tadi. Ya, ada fungsi kontral. Nah, dia itu menstimulasi voluntary movement di sisi yang berlawanan. Ya, gitu. Misalkan kanan, dia akan memfleksikan kaki kiri. Otak kanan memfleksikan kaki kiri. Kemudian bersamaan itu otak kanan aktifkan reticular formation untuk mengekstensikan kaki kanan. Barulah stabil kaki kanan, kaki kiri melangkah. Kalau kanan melangkah berarti sebaliknya. Otak kiri yang bekerja, kontralasi lateral itu tadi. Ya. Plek. Kayak gitu. Oke. Nah, terus kemudian itulah yang dinamakan supraspinal input. Jadi input dari korteks menuju ke kaki supaya dia berjalan. Terus kemudian ini ya dibantu oleh F itu dibantu oleh vestibular. Nah, ini jadi vestibular yang menstabilkan itu PMRF memang, tapi yang menyeimbangkan itu vestibular. Ini vestibular ini yang menjadikan. Nah, sehingga PM dibantu oleh vestibular untuk dia inhibisi atau menstabilkan ya, untuk menstabilkan bagian tubuh yang harus distabilkan itu. Kalau misalkan berarti ya si PMRF sama vestibular ini dia akan menstabilkan, menseimbangkan kaki kiri, sebaliknya. Ya, itu. Nah, jadi sederhana ya, sederhana ini ya fungsinya vestibular. Jadi dia membantu kalau si PMRF posturnya untuk menjaga stabilnya vestibular bantu dalam hal apa? Keseimbangannya. Itu harus ditunjang dengan keseimbangan.
Stabil sama seimbang itu serupa tapi tak sama. Stabil itu ya kondisi yang kokoh gitu, yang stabil. Tapi untuk menunjang seseorang itu untuk stabil itu harus seimbang. Harus seimbang supaya dia stabil. Seimbang itu fungsinya dari vestibular. Jadi si PMRF ini ternyata dia nggak bekerja sendirian, harus dibantu oleh vestibular supaya badan kita posturnya bagus, stabil, dan punya keseimbangan yang bagus. Gitu. Nah, ini fungsinya dari vestibular. Nah, inputnya ini dari korteks ya menuju ke medula spinalis dan menuju ke otot. Ini namanya adalah supraspinal input. Supraspinal input karena dia supraspinal, di atas spinal, di atas medula spinalis. Inputnya dari atas medula spinalis. Gitu. Perintahnya dari korteks, mengaktifkan PMRF, mengaktifkan vestibular, stabil, seimbang, kita bisa berjalan. Plek, 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 gitu. Posturnya bagus. Oke. Itu untuk yang pertanyaan ketiga ini. Ini clinical relevance-nya nggak usah, nanti akan terlalu jauh. Dia akan tambah bingung. Ya, jadi saya lewati aja. Nah, jadi itu ya, ternyata PMRF itu dia nggak bekerja sendirian, dia dibantu oleh vestibular. Nah, dan vestibular ini dia ada input sensoris. Nah, itu tadi yang saya sampaikan juga, ada input sensoris yang membantu. Sensorisnya utamanya dari apa? Dari visual. Vestibular itu dia dibantu atau menerima input dari visual. Visual itu dia input yang paling strong di tubuh kita. Mata itu adalah sensoris yang paling kuat di tubuh yang dimiliki oleh manusia. Jadi itu sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan. Kalian bisa praktekkan berdiri ketika kalian tutup mata sama buka mata, itu keseimbangannya pasti berbeda. Nah, jadi karena visual input itu sangat berperan penting untuk keseimbangan. Nah, di sini di vestibular ini ya dia ini kita langsung saja ke gambarnya aja. Oke, sebentar. Nah, ini kalau di sini nanti akan susah untuk dipahami. Nah, langsung saja di gambarnya ini. Nah, jadi si vestibular ini ya dia akan diperkuat oleh input sensoris. Input sensoris untuk menjaga keseimbangan. Nanti dari input sensoris ini utamanya dia dari ini penglihatan ya, dari vision, nanti akan diterima oleh korteks ya di sini untuk membantu menjaga posturnya dia tegak. Nah, dari input sensoris di mata ini nanti juga akan langsungnya ke basal ganglia. Basal ganglia tadi ya untuk dia mengatur kontraksi harus diperkuat, apakah kontraksi harus diperlemah, apakah langkah harus dipercepat, apakah langkah harus diperlambat. Nah, itu tadi ya, ke basal ganglia. Nah, nanti akan dikoordinasikan di sini. Kemudian dari si vestibular itu yang dia berfungsi khusus memang untuk keseimbangan, dia ada jalur khususnya langsung ke brainstem dan ke cerebellum. Ya, cerebellum itu juga ada fungsi keseimbangannya. Tapi kalau yang fungsi otomatis untuk stabil gitu dan juga keseimbangan ya brainstem dia juga berperan di sana. Sehingga memang bukan fungsi sekali lagi seimbang terus kemudian postur yang bagus, bukan fungsi tunggal dari area tertentu di otak, tapi dibantu oleh area-area yang lain juga gitu. Nah, sehingga memang cukup kompleks kalau kita mempelajari ini ya, sehingga itu tuh bukan hanya dari satu, kemudian outputnya itu juga bisa mempengaruhi bagian-bagian yang lain, sehingga saking kompleksnya ini ya di otak ini ketika kita atau seseorang
ada gangguan di sana, ada lesi satu neuron yang mengalami gangguan atau mengalami kematian, ya nanti neuron yang lain akan terganggu karena saking kompleksnya itu. Ya, gitu. Nah, sehingga input-input sensor penting untuk kita menjaga keseimbangan dan menjaga postur. Nah, dan ini diperkuat oleh yang namanya vestibular. Kok vestibular gambarnya telinga? Ya, karena vestibular itu dia dalam telinga. Ya, dia ada di dalam telinga si vestibular ini. Oke, termasuk pas ketika migrain, vertigo. Pas ketika vertigo itu kan muter ya, pusing yang muter-muter. Itu yang ada gangguan di mana? Di vestibular. Di vestibular. Nah, di dalam vestibular itu ada namanya otolit. Itu adalah sebuah sel kecil yang ada di vestibular yang dia itu bisa bergerak. Vestibular itu bentuknya ya kayak di gambar ini, kupu-kupu dan kayak rumah siput lah. Ya, bentuknya itu juga mirip kayak gini, tapi ya ini ilustrasinya aja ya, gambarnya ya. Jadi dia bentuknya itu kayak rumah siput dan ada kayak sayapnya gitu, kayak kupu-kupu gitu. Nah, di dalam itu ada namanya lubang. Nah, ini namanya semicircular canal. Di sini ini ada lubang, ada terowongan di dalamnya ini. Di dalam terowongan ini ada sel namanya otolit. Nah, otolit itu pas ketika dia bergoyang, bergerak-gerak, itu akan pusing yang hebat dan berputar-putar. Nah, sehingga pas ketika ada dysfunction dari vestibular itu, salah satu vertigo itu, otolitnya dia bergerak gitu. Itu nanti menyebabkan pusing yang muter-muter, namanya vertigo itu. Nah, itu bisa di treatment, ada namanya apply maneuver, BPPV, ya, itu apply maneuver. Jadi treatment untuk yang kalau pernah lihat videonya itu pasien vertigo itu dari duduk terus kemudian dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke kiri, diterlentang, kemudian kepalanya diputar. Ya, itu untuk mengembalikan si otolit itu kembali ke tempatnya supaya dia bisa hilang pusingnya gitu. Nah, jadi seperti itu untuk yang vertigo itu untuk treatmentnya. Jadi kulitnya dengan treatmentnya itu tadi apply maneuver namanya. Nah, supaya nanti pusing keliling-kelilingnya itu hilang. Nah, itulah ketika ada dysfunction, terjadi gangguan di vestibular, salah satunya vertigo itu. Masalah di semicircular canal, ya, di sini ada otolit yang dia bergerak dan harus dikembalikan ke tempatnya. Pak, mau tanya. Yang ini organ otolit itu kan saya ada baca di jurnal. Nah, ternyata di vestibular itu dia bisa dia yang mengatur antara keseimbangan statis dan dinamis, tapi berbeda organ. Nah, apakah benar si organ otolit ini yang bisa mengatur posisi statis, sedangkan si yang semikular kanalis itu yang mengatur keseimbangan dinamis? Benar, Pak? Betul. Jadi di si otolit itu pas ketika dia nanti keseimbangan itu akan terganggu. Jadi di sel itu kan dia itu bentuknya terowongan, ya. Di dalamnya itu ada otolit. Dia geser, keseimbangan orang itu akan terganggu. Ini karena si otolit itu yang ada di. Oke, bentar ya. Ya, tak lepas dulu. Oke. Jadi si otolit itu dia di posisi yang tepat. Dia diem. Jadi kita bisa tegak kayak gini, kita bisa stabil. Nah, itu yang mengatur keseimbangan statis karena dia ada di tempat itu. Ya. Terus kemudian pas ketika kita bergerak, keseimbangan dinamis. Si otolit itu ya sebenarnya ketika kepala kita bergoyang kayak gini ya. Sebenarnya itu dia juga ikut bergerak, tapi diseimbangkan oleh yang namanya semicircular canal. Yang ada ini. Si semicircular canal ini.
Jadi si semicircular kanal ini dia tetap menjaga si otolitnya itu tetap di tempat. Meskipun kita bergoyang-goyang kayak gini. Tapi si otolit dia tetap di tempat, yang bergerak adalah si semicircular kanal. Ya. Jadi ibaratnya kayak kita punya bola di dalam wadah. Pas ketika goyang-goyang ini kan si bola ini kan dia akan kembali ke tempat. Dia akan kembali ke tempat terus kan kalau kita goyang-goyangkan kayak gini. Sama dengan si otolit itu. Dia akan kembali ke tempat itu. Yang mengembalikan itu ya karena si semicircular kanal itu dia mengembalikan terus dia ke tempatnya. Jadi dia nggak bergerak tetap. Maksudnya dia tidak berpindah tempat, dia tetap di tempatnya. Meskipun ada gerakan-gerakan. Itu yang menstabilkan. Nah, pas ketika kita berjalan, keseimbang dinamis itu yang bekerja. Si semicircular kanal dia mengembalikan otolit semula. Tapi kalau yang pas ketika stabil kayak gini, si otolit dia akan tetap di tempat, ya, dia tetap di tempat dan menjaga posisi kita supaya stabil. Tapi ada gangguan pas ketika si otolit itu dia pindah tempat, artinya dia goyang-goyang tapi nggak kembali lagi ke tempat, itu nanti terjadi vertigo, nggak stabil, pusing, puter-puter, akhirnya nggak sadarkan diri, mual, muntah, gitu, dan seterusnya. Itu karena si otolit dia tidak kembali ke tempatnya. Gitu. Nah, jadi memang secara sederhana itu bisa disimpulkan seperti itu tadi. Yang mengatasi keseimbangan stabil, ya itu salah satunya adalah itu. Karena dia di tempatnya, kemudian yang waktu keseimbangan dinamis, ya dikembalikan semicircular kanal itu. Dia akan megah dan mengembalikan otolit ke tempat semula supaya kita tetap seimbang dan stabil. Nah, pas itulah keseimbangan dinamis dijaga. Ya. Oke, bisa dipahami, Mbak Nurzana? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, itu saudara sekalian. Untuk yang di materi kedua ini sudah selesai, saya cukupkan di itu tadi pembahasannya. Semoga bisa ditangkap ya, bisa dipahami oleh kalian. Saya tidak menuntut untuk paham semuanya secara keseluruhan, enggak. Saya rasa itu sangat sulit. Jadi setidaknya prinsipnya kalian bisa terima, kalian bisa tangkaplah yang sederhananya tadi. Gitu. Dan tolong nanti dipelajari lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, ya. Dan supaya kedepannya supaya lebih paham, supaya lebih mengerti, dan kalau mau diskusi, mau ada pertanyaan, ya boleh. Nanti kalian bisa langsung ke saya, enggak apa-apa. Atau kalau misalnya kita mau diskusi di klub ya, kayaknya ada studi klub neuro ya. Itu. Ya boleh, enggak apa-apa. Kita bisa terbuka. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan, saudara sekalian, baik topik 1 maupun topik 2 atau apa? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Oke. Berkaitan dengan TBI, Ada ketika TBI terjadi pada usia muda, komplikasinya pada usia yang menunjang lansia, yaitu neurodegeneratif. Bagaimana itu, Pak? untuk pasien SCI, spinal cord injury. TBI, Pak. Oh, TBI. Oh, TBI, oke. Pasien TBI pada usia putus-putus suaranya. Pada usia muda dan di usia lansianya mengidap neurodegeneratif, Pak. Oke. Terus perbedaannya atau treatmentnya atau gimana? Bagaimana Pak, hubungannya? Oke. Baik ya, saya coba menerjemahkan.
Baik, ketika ada pasien TB itu sebenarnya kalau kita lihat ya, yang terjadi di pasien muda dan pasien yang sudah usia lanjut, kalau kita lihat ya, mana yang lebih parah? Otomatis yang lebih tua, usia lanjut. Kenapa? Karena usia lanjut sudah ada degenerasi, ada penurunan fungsi, penurunan kognitif, neuronnya juga mengalami penurunan fungsi, mungkin ada beberapa neuron yang sudah mengalami kematian, protein taunya sudah terakumulasi di otak, sudah mulai ada penurunan ingatan dan lain sebagainya. Otomatis itu akan lebih parah dan treatmentnya nanti akan lebih kompleks. Tapi kalau misalkan yang dia lebih muda, yang dia itu kognitifnya itu lebih, nanti prognosisnya dia juga akan lebih baik. Ya, akan lebih baik prognosisnya gitu. Nah, terus kemudian kalau intervensinya fisioterapinya sebenarnya program tidak jauh berbeda, cuman difficulty atau levelnya itu kita bisa mempermainkan levelnya itu di yang agak muda karena dia resilient, ketahanannya itu dia lebih bagus daripada pasien yang lansia. Iya, itu kita harus memang benar-benar perhatikan perintahnya mudah, jelas, sederhana, dan lain sebagainya. Terus perhatiannya jangan sampai ada penurunan. Tapi kalau yang masih muda di sini kita lebih bisa karena fisiknya dia lebih bagus meskipun secara kognitif mengalami penurunan. Tapi setidaknya kita bisa tingkatkan lebih gradable gitu, lebih meningkat secara bertahap gitu untuk treatmentnya. Tapi kalau di lansia di sini akan lebih susah karena dia dari sisi kognitif mengalami penurunan gitu. Nah, itu dari sisi intervensinya ya, yang prognosisnya itu ya prognosisnya yang dia usia lebih muda dia lebih bagus daripada yang dianya ini gitu. Begitu Mas Satria, sudah terjawab atau ada feedback? Sudah, Pak. Oke, ya terima kasih Mas Satria. Ada lagi, guys? 93. Berarti berkurang ya tadi di awal 110-an lebih. Waduh, ini yang on cam Mbak Amelia, Nikmatu Ziyadah, Gabu Desima, Nurjana, Ulan, Satria. Satu-satunya cowok yang saya Mas Satria. Nggak ada lagi. Febi, Azahra, Ruli, Haini, Juliana, Afin, Salsabila, Perawati. Ya, Karisa ini on cam tapi cuman background. Orangnya nggak ada. Oke, ya. Untuk apa ya yang hadirnya saya dikirimi nanti Mbak. Sama yang kelas B, Mas siapa? Gimana? Mas Galang atau Mas siapa ya? Oh, ini ada Mas Fikri juga ya yang on cam. Makasih. Kelas B, halo. PJ-nya? Halo, Pak. Oke. Mas Raffi. Iya. Ya, oke. Mas Raffi nanti di ini ya, kirim ya saya. Yang hadir. Ya. Iya. Oke, baik, pertanyaan kita ya. Jadi ini mungkin topik terakhir saya di sini ya di modul ini untuk angkatan kalian, semester kalian. Jadi semoga bermanfaat ya. Waktu yang sangat terbatas yang kita miliki 2 malam kita mau membahas tentang topik ringan ya, dan ya semoga kalian bisa menangkap lah apa yang saya
sampaikan gitu. Harapan saya itu ya. Dan insya Allah saya ikhlas ya, dan semoga bisa menjadi amal buat saya dan kalian juga bermanfaat gitu dari ilmu yang diberikan gitu. Dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya kemarin ya, terus kemudian sampai dengan hari ini apabila ada sesuatu hal baik itu kata, perbuatan dan lain sebagainya, saya mohon maaf dan semoga kita sehat selalu. Dan kalau misalkan kalian juga ada kesalahan juga sudah saya maafkan ya. Jadi ya supaya kita bisa mendapat manfaat lah di apa yang kita lakukan di 2 malam ini, 2 hari ini gitu. Terima kasih dari saya, itu yang saya sampaikan. Sekali lagi semoga bisa bermanfaat, dan kalau mau diskusi silahkan nanti bisa hubungi saya, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut, saya terbuka ya. Dan sukses untuk kalian semuanya, dan nanti semoga ujiannya bisa mengerjakan. Sukses buat ujiannya nanti ya. Oke. Dan dari saya sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri.